suara itu datang dari, kalau genetiknya dari istri ataupun ibu. Kalau istri saya bagus suaranya, saya tak bagus suara saya bagus. Tapi ini saya latih supaya bisa bagus. Rupanya genetiknya ada. Dia ambil suara dari emaknya, tapi wajahnya mengambil dari ayahnya. Jadi perpaduannya itu kan, wajahnya diambil dari ayah, nantinya ya kan, tapi suaranya dari emaknya besok insya Allah. Kalau sekarang dua-dua, suami istri suara bagus, anak-anak juga bagus suara dan tampan-tampan. Beliau yang belum mendapatkan anak gadis itu belum dapat. Mudah-mudahan dapat nanti dapat insya Allah. Jangan dulu. Tetap tak mau baik. Mohon maaf saya, fokus saja ke saya nanti, abaikan bulan kita ini sampai dia capek nanti baru dia duduk kembali. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka menanam salam, jangan tanam di pinggir kali. Dari cara menjawab salam nampaknya belum konsentrasi. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, nenek mama yang berhadir malam hari ini, yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Seluruh keluargaku kudoakan mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Wabil khusus salam hormat disampaikan kepada Ketua Masjid Darussalam Trangkol dan segenap pengurus, imam dan seluruh jamaah, dan mungkin banyak di antara kita yang hadir dari jamaah masjid mushola yang lain. Hanya doa yang bisa disampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini pertemuan yang mengundang ridho Allah, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulang kembali tiga sholawatnya supaya makin cinta kepada-Nya. 1, 2, 3 ya. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam
Terima kasih Bapak Ibu. Ustaz, perhatikan anak-anak, ada yang tadi ikut sholawat, ada yang memang sama sekali tak peduli dengan baca sholawat. Terkhusus yang Ustaz lihat tadi baca sholawat, Ustaz kasih duit malam hari ini. Abang yang pakai peci, yang merek Ibnu, yang ini. Kalau mau duit, maju ke depan, Ustaz kasih langsung. Tapi kalau tak mau duit, tidak apa-apa juga. Oh, mau diroleh. Alhamdulillah. 10.000 berapa? Gak bisa. Yang terbaca selawat bukan dikasih Pak Ustaz, karena itu bagian dari cara dia tak menghormati, tak menghargai. Padahal Nabi menyebut, siapa orang yang paling bakhil, paling pelit itu, zukirtu indahu falam yusalli alayya, disebutkan namaku di sisinya. Orang sedang bersolawat baca Nabi Muhammad terus diulang-ulang, falam yusalli alayya, dia tidak mau baca solawat kepada Nabi. Itu orang pelit. Maka tak boleh kita sembarangan. Kalau banyak baca solawat, kita usahakan lebih banyak lagi supaya dapat syafaat. Bapak Ibu, malam hari ini saya tak banyak bawa duit untuk dibagi-bagi. Kalau bisa ke tempat lain saya bawa banyak. Saya cuma menyarankan ke panitia kalau ada duit mau dibagi-bagi berupa hadiah, tolong disediakan. Karena di tempat lain selalu disediakan untuk menambah giroh semangat peringatan supaya membantu Ustadz mengamankan anak-anak kita ini. Syarat yang bisa dapat duit nanti kalau disediakan panitia, itu yang pertama duduknya paling rapi. Pemancingnya itu. Cuman kan saya tidak banyak duit malam ini. Biasanya kalau ke luar kota saya bawa itu 2.000, 5.000, 10.000. Malam ini tak kenapa. Saya minta duit sama istri, mau ke Trangkol, tekadnya Pak, bawa duit. Makanya 10.000 cuma duit tadi. Kalau ada nanti mau menyumbang donatur, letakkan di meja ini, kita lelang habis sama mereka. Yang pertama, kalau nanti ada hadiahnya, duduknya paling rapi. Kalau tertimpa lutut kawan, itu sampai selesai ceramah ini tak bisa dapat hadiah, karena peluang dia ribut. Yang kedua, paling lurus pecinya. Kalau pakai peci, kalau nggak ada pecinya, kalau nggak usah pulang yang tak pakai peci, baguskan aja rambut. Dan kemudian nanti Ustadz akan tentu kasih aturan main supaya jangan pilih-pilih kasih. Hadiah ini bisa berupa duit, bisa berupa benda, tergantung nanti keseriusan kita kan. Kalau seandainya nanti Ustadz bertanya, kamu dapat jawabannya, jangan kamu jawab sebelum kau angkat tangan duluan. Passwordnya angkat tangan dulu, supaya jangan nanti disebut selesai tausiah, Ustaz Rangkut ini pilih-pilih kasih, aku pun jawab duluan tak dapat hadiah, padahal tak dibuat password. Kalau Ustaz tanya nanti kau dapat, jangan jawab langsung, angkat tangan dulu. Siapa paling cepat itu yang kita tunjuk. Kalau benar jawabannya, maju ke depan, ambil hadiahnya. Apa hadiahnya Pak Ustaz? Wallahu a'lam, aku pun belum tahu. Kalau ada uang 2.000 dari bapak-bapak, 5.000 dari ibu-ibu, kumpulkan kalian, ada yang saya kasih. Kalau enggak, itu pun kue pun jadilah, bawa si kue kalau ada. Aku gelas pun jadi, lelang nanti habis sama mereka. Insya Allah. Jelas kan? Anak-anak Ustadz yang laki-laki jelas kira-kira aturan mainnya? Jelas. Anak yang perempuan ada? Ada ya? Dan nampak perempuan. Bayangkan ini, belum lagi apa-apa, udah cair nih, tengok. 22.000 taruh sini. Ini besar pahala yang menyumbang malam karena Isra Mi'raj. Bagaimana Ustaz nanti kalau kami tak dapat pertanyaan? Makanya ini duit. Tidak usah jadi ceramah Pak, bawa aja pulang ini. Allah Akbar, banyak, udah cukup nih Pak. Alhamdulillah. Oh, tepuk tangan langsung bawa. Cair Pak, cair. Alhamdulillah ya Allah. Tengok ya, supaya yakin kalian ya, banyak duit
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bayangkan 13 orang berhak dapat hadiah ini. Kalau kita bagi dua, karena ini 2000, ini nanti khusus bagi yang mungkin kriterianya. Oh, Assalamualaikum. Tambah lagi teknik. Allah Akbar. Mudah-mudahan yang menyumbang malam hari ini Allah lipat gandakan rezekinya dan Allah panjangkan berkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Yang tak menyumbang pun doa yang sama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah begini banyak duitnya, ini harus seleksinya ketat. Karena ini gak main-main ini. Jangan sampai nanti dapat 20.000 tapi ribu pula dia. Itu tak betul. Kita tambah aturan mainnya. Selama nanti Ustadz bertausiah, rupanya dia ribut, dia ganggu kawannya. Sekalipun anakku sendiri. Mana dia? Oh, keluar dia. Aman berarti ya kan? Seandainya nanti dia ribut, Ustadz sedang tausiah, Ustadz sampaikan di awal, jangan sakit hati. Kalau nanti Ustadz datang langsung ke situ, Ustadz jemput, Ustadz bawa ke depan ini, Ustadz dudukkan di sini, gantikan Ustadz bertausiah. Allah Akbar. Banyaklah duit kalian malam ini. Tidak ada pengaruh ke rumah Ustadz. Kalian nyumbang terakhir, sempurna sama Ustadz. Tidak pengaruh ini sekarang. Tidak pengaruh kan? Oh, untuk Ustadz lain lagi kata beliau. Biar tenang hati awak. Nanti menyumbang pulang awak song. Allah Bapak, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Duduknya rapikan sedikit lagi, karena ini saingan ketat nampaknya. Rapikan duduknya. Peluang ini untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan. Anak yang perempuan mana orangnya? Jangan berpencar. Nanti duit ini berhak kalian dapat. Anak laki-laki, anak perempuan. Yang di tengah bukan anak-anak Pak. Oh, remaja ini ya. Remaja masih anak-anak, oke, bisa dapat nanti berarti situ juga. Abang-abang ini tidak masuk lah ya kan, jadi besar kan ya. Yang ini aja lah ya kan, yang ini aja lah. Jadi anakku semua, kalau nanti Ustadz panggil anak laki-laki dan perempuan ini, kalau Ustadz panggil harus baca passwordnya. Ustadz panggil nanti dengan kencang nih. Anak-anak Ustadz harus kompak jawabnya. Siap Ustadz Ganteng? Bisa? Nggak mau kalian udah bagi duit ini. 1, 2, 3 ya. Anak-anak Ustadz. Siap Ustadz Ganteng. Kurang kompak itu. Anak-anak Ustadz. Siap Ustadz Ganteng. Bukan siap. Siap Ustadz Ganteng. Itu dia. Anak-anak Ustadz. Siap Ustadz Ganteng. Anak-anak Ustadz. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Pertanyaan pertama dan perdana. Siapakah yang tahu di antara kalian yang hadir ini anak Ustadz laki-laki dan perempuan, nama ayah kandung Ustadz Rangkuti? Tidak usah bilang angkat aja tangan kalau mau tahu. Ini kan pertanyaan. Oh, itu bagian dari contoh pertanyaan. Saya sudah yakin tidak tahu kalian, cuma meraniknya saja kan. Siapakah yang tahu di antara anak Ustadz laki-laki dan perempuan malam ini kita mau ngapain? Kakak yang jilbab mukena biru, ngapain kita malam ini? Terus udah mau siap acara, dia tahu dia mau ngapain malam ini. Syukurlah tak betul kan. Mau diralat, kasih kesempatan lagi. Apa tadi? Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Karena sudah 2 kali menjawab, hadiahnya 2.000. Salah tadi kan?
syukur-syukur masih dikasih nih. Abang Ibnu kasih dulu sama kakak 2.000. Ini kan mau nikah di malam ini. Makanya konsentrasi. Ini akan terus berlanjut pertanyaan ini nanti sepanjang tausiah. Di tengah tausiah intinya sebelum doa. Simak baik-baik, pertanyaan bisa dari materi, di luar materi ataupun pertanyaan umum. Apa contoh pertanyaan umumnya Pak Ustaz? Di antara anak Ustaz yang hadir malam ini, siapakah yang tahu nama lengkap dari Ketua Masjid Darussalam? Habis waktu karena kalian membaca. Itu pertanda jarang kau ke masjid, udah pasti. Siapakah yang tahu nama lengkap dari Ustaz yang sering imam di Masjid Darussalam? Abang Rantai. Siapa? Siapa? Betul, sini. Itu karena jawabnya benar. Terima kasih. Gampangnya mencairkan itu kan. Betul kalau sering ke masjid ya kan. Alhamdulillah. Baik, kita mulai materinya. Materi pertama Bapak Ibu semua keluargaku, bahwa ayat yang dibaca oleh qori tadi itu sudah cukup menjadi dalil tentang Isra dan Mi'raj. Tak usah diragukan lagi. Namun sebelum bicara jauh tentang Isra wal Mi'raj Bapak Ibu, yang dilakukan oleh malaikat Jibril beserta Mikail membawa Rasulullah ke samping ataupun ke Hijr Ismail, terjadilah di situ pembelahan dada Nabi kembali. Materi pertama, berapa kalikah anakku sepengetahuan kalian mulai Nabi lahir sampai meninggal dunia dibelah dadanya? Siapa yang tahu? Katakan. Ada yang tahu dia. Oh, abang tadi, kakak tadi, silakan kak. Berapa kali? 5. Salah. Ada yang lain? Abang kate, berapa? 2. Lebih salah. Kakak yang di belakang, kesempatan terakhir. Berapa kali? Berapa itu Pak? 3. Itu juga salah. Kita kunci pertanyaan itu dianggap hangus karena satu pun tak ada yang dapat, pasti nanti digilirnya. Tengok tadi 2 tak betul katanya, 3 tak betul juga nih, 5 kebanyakan katanya. Pasti ditebak-tebaknya kan, pada akhirnya nanti akan betul juga. Ketahuilah Bapak Ibu semua keluargaku, kalau mau dicatat silahkan catat. Pembelahan dada Rasulullah itu terjadi semenjak beliau lahir sampai meninggal dunia, itu terjadi sebanyak 4 kali. Kenapa harus kalian bilang? Alhamdulillah lah. Bertambah ilmu. Catat, nanti ditanya nih. Pertama, dada Nabi itu dibelah ketika umur Rasulullah berusia 4 tahun. Ustaz ulang sekali lagi. Pembelahan dada Nabi pertama itu dimulai usia Nabi 4 tahun. 1. Kenapakah 4 tahun dada Rasulullah itu dibedah atau dibelah? Jawabnya mengeluarkan sifat kekanak-kanakan. Ingat-ingat baik-baik ya, saya tanya nanti. Bagaimana rupanya anak-anak sekarang Pak Ustaz di umur 4 tahun itu biasanya lari-lari macam anak tadi, ribut, maulid Nabi, Isra Mi'raj. Seandainya lah hidup di zaman ini Nabi kita itu
maka Nabi kita ini tak sama kelakuan dia dengan kebiasaan anak-anak seusianya. Apa sebab? Diangkat dari hati Nabi sifat kekanak-kanakan. Kutanya kalian dulu, ada di sini yang sering mengambil jamu orang tanpa izin yang punya? Banyak. Seandainya Nabi itu hidup sejaman dengan kita, Nabi Muhammad itu tak pernah ikut-ikutan memanjat mangga, memanjat jambu, mengambil punya orang lain. Itu namanya Allah ambil dari hati Nabi sifat kekanak-kanakan. Jelas kira-kira? Kali kedua dada Nabi itu, Bapak Ibu, keluargaku dibedah atau dibelah ketika usia 10 tahun. 10 tahun ini jangan Bapak Ibu bandingkan seperti anak kita usia 10 tahun kelas 4 SD. Ustadz Kalam beserta ibu kan baru pulang dari umroh. Kalau diukur ukuran badan kita ini, saya nih Ustadz kalau tegak saya, diukur 2 ukuran badan saya. Kalau ukuran di puskesmas saya tinggi 166. Mengurus SKCK itu 165. Nampaknya saya ini gak terlalu pendek, gak terlalu tinggi. Tapi kalau nanti berjumpa dengan orang Arab, itu Bapak Ibu, satu di bawah ketek mereka lah mungkin tingginya Bapak Ibu. Padahal kalau kalian ditanya Bapak Ibu, keluargaku, Ustaz Rangkut ini termasuk ujung batu ini pendek atau tinggi? Oh, jangan ngomong pendek. Sedang bayangkan, sedang lah. Dibilang pendek kali, itu udah pendek saya. Ini kan pakai jubah nih. Kalau pakai celana panjang saya pakai baju koko atau pakai baju gamis kemeja, maka tinggi saya dinampak. Jadi jangan dibayangkan umur Nabi 10 tahun dibeda macam umur anak tinggi badannya 10 tahun kelas 4 SD ujung batu. Itu maksud saya. Kenapa dibedah di umur 10 tahun Nabi itu Pak Ustaz? Jawabnya kata para ulama, ingin mengeluarkan sifat keremajaan dari Rasulullah. Jadi izin maaf Bapak Ibu, kalau ada yang ingin merendahkan kemuliaan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu pernah dekat dengan perempuan, bantah langsung, tidak pernah beliau kenal dengan perempuan. Berarti Nabi kalian itu ada kelainan, kata orang ateis. Bukan karena ada kelainan, dia tetap normal. Buktinya menikah dengan Khadijah, beliau punya anak keturunan. Tapi karena Allah jaga, seandainya lah hidup Rasulullah di zaman kita, apa kegiatan anak muda hari ini? Main TikTok, berjoget-joget depan kamera, berlenggok-lenggok di depan kamera. Rasulullah itu seandainya hidup pun di zaman kita, tidak pernah Nabi Bapak Ibu ikut-ikutan main TikTok seperti banyak remaja kita. Lalu zaman Rasulullah ada TikTok Pak Ustaz? Tidak. Zaman Rasulullah itu kecil, umur 10 tahun, mayoritas orang ketika itu masih biasa ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Tak ada akhlak, tak ada adab. Biasa saja. Laki-laki perempuan mau dibawa pokok-pokok kayu tengah malam, izin maaf pacaran, itu udah hal yang biasa. Apakah Nabi Muhammad pernah terlibat ikut melakukan itu? Langsung terjawab, pembersihan Rasulullah artinya 10 tahun. Nabi itu Bapak Ibu tidak pernah dia tahu lawan jenisnya ketika dia remaja. Jelas kira-kira? Ya. Pembedahan dada ketiga, maka itu terjadi umur 40 tahun. Ingat-ingat ya. Pertama tadi umur berapa? 4. Yang kedua umur 10. Yang ketiga umur 40. Umur 40 tahun terjadi pembedahan dada Rasulullah Bapak Ibu. Itu terjadi pertama kali ketika menerima wahyu di gua. Bedah lagi balik. Baru yang keempat di usia Nabi, berumur 50 masuk 51 tahun. Itulah yang kita peringati malam hari ini sebelum Nabi berangkat peristiwa Isra wal Mi'raj. Pertanyaan,
Umur berapakah Rasulullah dibedah dadanya kali kedua? Apa? 10 apa ini Bang? 10 hari ya, 10 tahun. Di sini kawan. Kalau menyimak pasti dapat, tapi kalau nggak menyimak itu dia Assalamualaikum. Mau lah. Di usia 10 tahun Rasulullah itu dibedah dadanya. Apa hikmahnya? Kakak. Menghilangkan sifat keremajaan. Ibnu antar. Nanti Ibnu kau dikasih lagi lebihnya ya, karena kamu jadi bosnya kan. Alhamdulillah. Aku heran menengok abang-abang yang di tengah ini ya, macam ikan asin aja betul. Belum dia ke Ustaz, tapi kosong. Pas ditanya blank. Mana si kawan kita si Maulana ini yang dapat pula tadi. Kawan-kawan ini ikutlah supaya dapat hadiah. Baik. Di umur 50 ke 51 tahun Rasulullah kembali dibedah dadanya. Apa hikmahnya Pak Ustaz? Inilah Bapak Ibu yang mau kita bedah malam hari ini, bahwa tidak mungkin saya koyakkan duit ini, tapi nanti saya logikakan dengan duit ini. Maksud Ustaz gimana? Katakanlah ini sekarang duitnya memang utuh. Berapa ini Bapak Ibu? 5.000 kan? Seandainya saya koyakkan duit ini, saya bagi 2, apakah ini tetap bernama duit? Ini duit 1 lembar yang baru lah, biar tahu kalian, biar nambah 5.000. Ketika saya koyakkan duit ini terbelah menjadi 2, katakanlah ini 1, ini 1. Katakan ini 1 tadi saya belah jadi 2. Apakah ini masih tetap bernama duit? Masih. Saya bawalah sebelah duit ini belanja gorengan ke samping. Kak, iya Ustaz, saya beli gorengan Kak 5.000. Dibungkus kakak gorengan tadi, saya kasih duit yang koyak tadi. Apa kata kakak ini? Ustaz, duit Ustaz ini tidak laku. Masa gak laku Kak? Kan duit itu. Betul Pak Ustaz, tapi sudah terpotong, sudah koyak. Berarti kakak menyebut ini bukan duit. Bukan Ustaz, saya tetap mengatakan ini duit, cuma tak laku. Maksud Ustaz gimana? Sehebat apapun dibahas nanti tentang oleh Rasulullah, tentang mengenai sholat, tapi kalau hati ini tak bersih, sholat itu tetapnya sah secara fikih, tapi tidak diterima oleh Allah. Ada rupanya amal Pak Ustaz yang sah tapi tak diterima oleh Allah. Ada amal yang hati kotor tapi secara amaliyah terus dilaksanakan. Maka malam hari ini kita mengaji sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Selain kita nanti tarawih, witir, baca Quran, sholat berjamaah, mondar-mandir ke masjid, tadarus Al-Quran, terlebih dahulu kita malam ini mengambil tema bersihkan dan sucikan hati sebagai syarat amal ibadah diterima. Siapa yang bisa mengulang tema barusan? Ustaz kasih juga duit, angkat. Enggak bisa. Aku memang pikiran mereka ini dapat duit nanti bina. Dan pertanyaannya kan dapat ya. Saya ulang sekali lagi ya. Tema kita malam hari ini dengan membersihkan dan mensucikan hati sebagai syarat amal ibadah diterima. Siapakah yang tahu tema malam hari ini? Kakak. Kakak yang jilbab agak-agak merah marah. Coba ulang Kak. Rasanya nggak ada bilang begitu loh. Seingatku ya Pak, Bapak
Ayo Bapak Ibu, kita bedah dulu ini. Berapa banyakkah Bapak Ibu setahu kita pangkal dari penyakit hati ini? Kalau dibaca dalam ayat Al-Quran, apalagi yang sudah sering mengaji surah Al-Baqarah, jumpa di situ. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Siapa yang tahu ayat berapa itu surah Al-Baqarah? Angkat tangan. Ayat berapa? Ayat? Betul itu Ustaz dalam ayat 10. Aku masalahnya tak hafal Quran, aku buku baru ini. Nanti salah-salah kasih rupanya kamera hidup aku Ustaz saja nggak tahu dia ada buku di bawah ini. Daripada nanti kita salah-salah, mending buka saja. Oh betul Bapak Ibu, Allahu Akbar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ibnu kasih 20.000. Ya, yang kakak yang jilbab apa? Mungkin koren. Hah? Oh, kakak yang itu ya? Bukan. Oh, kakak tadi nggak dapat kan? Yang apa ini? Temanya tadi yang bisa. Alhamdulillah. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu maradun. Yang mengaji pernah pesantren belajar bahasa Arab. Maradun itu adalah fiilnya disebut dengan mufrad, sifatnya satu. Jadi dia modelnya isimnya mufrad, dia namanya ini maradun. Ini adalah satu penyakit yang bersarang di hati manusia. Apakah Bapak Ibu penyakit yang satu ini? Iya, penyakit hati. Betul itu, penyakit hati memang. Kaji kita ini penyakit hati, bukan penyakit panu, kadas, kurang. Penyakit hati. Pertanyaannya, apakah dalam tafsir yang dimaksud dengan bi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada satu penyakit? Kalau dia nanti disebut dengan jamak amradun, penyakit. Maradun satu saja. Apakah nama penyakit, pangkal penyakit hati manusia ini? Silakan. Passwordnya angkat tangan baru jawab. Akak salah. Abang Kanteng yang dekat pintu pun jadi melahirkan. Apa sudah sakit hati mereka? Apa? Buat bilang bang, ini casingnya aja masih muda ini, udah tua ini, agak-agak pekat sedikit. Ayo, apa penyakit yang satu pangkal dari penyakit hati dalam diri manusia ini? Apa itu? Iri dari sebut kakak tadi salah. Abang Kanteng, apa? Menyebut kata-kata kotor lebih salah. Oke, yang jubah putih dulu, abang. Apa? Salah. Abang sama. Oh, dua-duanya kalian salah. Udah jelas kawanmu salah, kau ibu pula salah jadi. Beralih dulu ke remaja kita ini, abang-abang Kanteng ini. Apa setahu kalian abang penyakit pertama kali, pangkal dari penyakit hati manusia ini? Coba bang, saya kasih 20.000 tambah 5.000, 25.000. Ayo bang, kanan-kanan aja, mana tahu tepat. Saya ulang sekali lagi ya. Satu pangkal penyakit yang ada dalam diri manusia sehingga nanti melahirkan penyakit-penyakit hati. Yang disebut kawan tadi, iri hati Pak Ustaz, itu anaknya itu. Syirik Pak Ustaz, kata kawan ini, itu anaknya itu. Apa lagi kau sebut tadi bang? Kata-kata kotor, itu semua anak-anaknya itu. Induknya, inangnya kalau bahasa orang Medan, omaknya kalau bahasa orang Melayu. Apakah induk satu penyakit sehingga melahirkan penyakit iri hati, dengki, takabur, sombong, uzuk, riya, sum'ah? Itu semua kan penyakit hati Bapak Ibu. Apa induknya? Ayo Bang Kanteng, disersifnya di Google. Takkan ketemu sama Google, yakin? Cepat itu
Udah ngetik dia lama kali. Gak apa-apa lah. Apa abang dapat tiketnya? Udah ketemu? Wah, ada anak gadis silakan. Ayo. Apa? Ria salah. Kakak. Munafik salah. Tidak yakin aku mengubahkan dia. Oke lah, karena udah berjanjian dikasih kesempatan, ayo kakak yang jilbab biru. Apakah? Hasan. Itulah Lengki itu. Salah. Kakak sampingnya yang tunjuk tangan. Apakah? Sama, salah kalian semua. Abang itu yang kaos biru. Hah? Hawa nafsu, lebih salah. Kakak yang baju putih, kurangnya iman kepada Allah. Hampir-hampir agak-agak dekat lah, tapi disalahkan aja lah. Payah kali, panjang kali kan. Kurang iman kepada Allah, punya hati juga itu, tapi enggak itu induknya. Sikit lagi. Lalai kan? Tuan Khalifah lah, kita kasih kesempatan. Ayo. Lalai lebih salah. Memang salah, bagaimana kita buat? Harus saya salahkan. Ayo. Tidak percaya kepada Allah, musyrik dong, macam tadi. Salahlah. Apakah? Kurangnya iman dan takwa. Habislah waktu di satu bentala yang benar. Jawab aja lah ya kan? Kasih baik. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada satu penyakit kata Allah, dan inilah pangkal penyakit hati dari manusia. Apakah nama penyakit itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Nama penyakitnya adalah tidak menerima tentang keputusan dan takdir Allah. Kalau orang lebih kaya dari kita, kita iri hati. Asal iri hati itu nggak puas kita dengan cara Allah berbagi rezeki. Lebih pintar orang dari kita, nggak suka kita, itu nggak langsung iri hati. Yang kita komplain itu Allah. Kenapa ya Allah dia lebih kaya dari saya? Kenapa dia lebih pintar dari saya? Padahal ya Allah sama-sama merantau ke ujung batu, besar di ujung batu, menikah beda hari, kerjaan sama. Kenapa dia kaya? Kenapa aku tak kaya? Dia sedang tidak menerima tentang keputusan Allah. Gimana orang ini? Udah pula orang ini nggak dapat bikinnya, nggak cair ini bikinnya, dia merajut jadinya ya kan? Dari mana Tuan Khalifah? Baru masuk ku tengok. Orang lain bagi-bagi duit, abang tak kemana-mana ku tengok. Sehatnya kan? Masya Allah. Duduk. Kalau bisa jawab pertanyaan, ayah kasih duit. Ini duit masyarakat setempat. Passwordnya jawab pertanyaan. Apa tadi pangkal penyakit manusia ini? Tidak menerima takdir ataupun ketetapan Allah. Apakah diterima sholat seseorang yang bersarang dalam hatinya sifat takabur? Kata kakak itu terima Pak Ustaz. Allahu. Maka sebelum Rasulullah menjemput perintah sholat di bedah dadanya, kita mengkaji malam ini penyakit-penyakit hati yang merusak amal, terutama sholat. Satu, yang pertama, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga kata Rasulullah seseorang. Siapa itu ya Rasulullah yang tak masuk surga? Man kana fi qalbihi misqala dzarratin habbatin khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang kata Rasulullah yang ada dalam hatinya biarpun sebiji sawi atau lebih kecil dari biji sawi, dari penyakit sombong atau takabur, takkan diterima Allah itu sholat orang. Apakah kita semua sudah terhindar dari penyakit takabur, penyakit sombong? Belum tentu, karena peluang kita ini akan menjadi angkuh, menjadi sombong besar kemungkinan. Buka Al-Qur'annya, anak-anakku.
Adakah Allah ceritakan di Quran ini disebabkan karena harta itu melimpah sehingga sampai mati dia angkuh, dia sombong kepada Allah dan manusia? Ada apa tidak? Siapa itu? Namanya Qarun. Adakah Allah ceritakan di Quran ini gara-gara kepintaran, kecerdasan yang diberikan Allah sama dia, dengan kecerdasan itu dia pakai untuk menentang Allah sampai mati dia dihinakan oleh Allah? Anakku yang tahu angkat tangan. Ayo kak. Siapa? Aja manusia. Qarun itu abangnya, udah lewat tadi. Ini adik. Siapa? Digandengkan Allah dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Yang bangga, takabur, sombong disebabkan gara-gara kecerdasan. Itu salah satu contoh adalah Perdana Menteri Fir'aun, digandengkan dalam Quran namanya Haman. Siapa namanya? Haman. Bapak Ibu jangan buat nama anak kalian si Haman. Nanti cerdasnya luar biasa tapi kerjanya membodoh-bodohi orang saja. Si Haman sampai mati hina di hadapan Allah, padahal pintarnya luar biasa. Satu lagi. Adakah dalam Al-Quran ini Bapak Ibu disebabkan gara-gara kekuasaan, pangkat, jabatan yang tinggi sehingga dia angkuh, dia sombong, dia takabur? Ada apa tak ada? Siapa beliau? Itulah Fir'aun laknatullah alaihi. Siapa di sini anakku yang hafal juz 30? Ada apa tidak? Juz 30 aja ada. Siapa yang bisa menyambung ayat ini? Ana rabbukumul, angkat tangan. Kakak. Betul. Ana rabbukumul a'la. Ucapan Fir'aun saking sombongnya, puncak kesombongan itu dia berkata, ana saya rabbukumul a'la, Tuhan yang maha tinggi. Bayangkan ini. Kata-kata Fir'aun saking angkuh, saking sombong. Kakak itu, oh mana siapa tadi? Sini 20.000. Asal bicara Quran dapat dia 20.000. Kakak. Biarlah capek untuk umat ini. Dia akan apa? Siapa namanya tadi itu? Abang ganteng gitu kan? Baik sekali dia. Alhamdulillah. Ingat-ingat ya, Ustaz asingkan sama untuk ngantar-ngantar gaji 5.000. Tapi selesai kerja kita dulu ya. Ini untuk nanti 5.000. Biar yakin. Supaya rajin ya kan? Rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah penghalang ibadah ini tak diterima oleh Allah, tak disambut oleh Allah, tak dinilai oleh Allah. Secara fikih wuduknya sah, secara sholatnya syarat sah, rukunnya oke, yang membatalkan dia paham, tapi menghadap Allah membawa hati yang takabur sombong, itu sama dengan tak dinilai oleh Allah. Sah Pak Ustaz? Sah, seperti duit 5.000 yang dibelah tadi. Beli gorengan pun tak laku, tapi tetap namanya duit. Sekarang kita berobat dulu malam nih Bapak Ibu. Kutanya dulu ayah ibuku ini, supaya nampak penyakit sombong ini kan. Iya, gantian dulu Ustaz, nanti dulu. Menurut Bapak Ibu, manakah lebih kaya saya dengan Prabowo? Tidak usah sungkan-sungkan, bilang aja, ini contohnya. Manakah lebih kaya Ustaz Rangkuti dibanding Presiden Prabowo? Ketika Prabowo merasa kaya dari saya, kira-kira Prabowo itu punya sifat apa anak-anak? Sombong kan? Iya kan? Prabowo memang betul lebih kaya dari Ustaz Rangkuti, tapi ketika Prabowo merasa kaya, dia sepelekan saya. Detik itulah Prabowo punya sifat takabur atau sombong. Sudah jelas Prabowo lebih kaya dari Ustaz Rangkuti, tapi
saya kena penyakit apa Bapak Ibu? Penyakit apa? Penyakit penyakit bohongan. Kenapa lah kau takutkan ngomong gitu? Penyakit bohongan lah. Semua orang tahu menyaksikan bahwa Prabowo jauh lebih kaya dari saya. Tiba-tiba Prabowo merasa kaya, dia sepelekan saya. Dia kena penyakit takabur. Semua orang menyaksikan Prabowo lebih kaya dari saya. Saya ngotot, tetap aku lebih kaya. Maka semua orang akan senyum di belakang. Memang udah gak waras kawan ini, udah bohong kawan ini kata. Betul apa tidak? Ketika saya merasa kaya padahal saya miskin, pura-pura kaya, di saat itulah saya sedang sebongkak-bongkaknya manusia. Mau kencang kau mana ini? Aku bilang aku bongkak manusia. Contoh. Jadi rupanya sifat takabur sombong ini bisa kena kita semua Bapak Ibu, termasuk Ustaz. Bagaimana kira-kira sifat sombong tadi? Merasa dirinya Bapak Ibu memang lebih dari orang, itu dah kena sombong itu. Di atasnya merasa dia hebat dibanding orang, sehingga datang pujian, maka sehingga melambung tinggi, naiklah derajatnya menjadi ujub. Ujub itu heran dia menengok kemampuannya Pak. Selesai ceramah Ustaz Rangkuti, ditengok di YouTube, datang komen dari bawah. Memang Ustaz Rangkuti ini memang tegas suaranya, macam ceramah Ustaz Abdul Somad ya. Like. Pas saya tengok itu tadi sampai di rumah, apa dalam hati saya? Memang paten ceramah saya tadi. Di saat itu Bapak Ibu, saya kena takabur apa ujub? Saya sedang terkena penyakit ujub. Heran saya, bangga terhadap kemampuan yang Allah berikan ke saya. Dua-duanya neraka jahanam Bapak Ibu. Saya bawalah hati saya ini bolak-balik menghadap Allah. Padahal di sini bersarang sifat angku, sifat sombong. Kutanya ayah omah malam hari ini, yang peluang besar, yang akan tidak suka melihat saya. Kira-kira Bapak Ibu, apakah pedagang kelapa sawit, yang toke sawit, toke getah, atau ustaz? Peluang yang tak menyukai saya itu berawal dari yang satu profesi dengan kita. Itu sudah pasti. Maka hati-hati ini bisa kena kita semua Bapak Ibu. Malam ini Ustaz kasih obatnya. Supaya Ramadannya berhasil, tarawehnya berhasil, sholatnya Isra Mi'rajnya berhasil, maka harus ditatar hati, bersihkan hati. Gimana caranya Pak Ustaz? Saya sangat bangga Bapak Ibu. Ketika tausiah subuh Jumat di Masjid Darussalam ada salah satu yang bisa membersihkan hati ini dengan mendengarkan kajian-kajian ilmu. Remajanya sudah dibentuk, kajiannya sudah mau dibuat, udah berapa kali pertemuan sudah dilakukan. Lanjutkan, itu sarana untuk membersihkan hati kita di bawah ini. Ibu-ibunya Jumat sore, bahkan ini jadi percontohan Masjid Darussalam. Saya turut bangga, apresiasi bahwa pekan pertama kajiannya fikih, pekan kedua mungkin tauhid, pekan ketiga akhlak, pekan keempat masing-masing ada spesialis. Sedangkan dekat masjid rumah saya pun Al-Hidayah belum kami memberlakukan demikian. Kajiannya umum saja, hanya yang kami buat antara maghrib dengan isya Rabu malam Kamis. Barulah kami mengkaji kitab tentang fikih, tauhid dan akhlak, dan pekan keempat itu umum. Apa artinya? Bapak Ibu keluargaku di kampung tempat ini sudah memulai dengan asbab mendengarkan ceramah. Itulah yang bisa mulai pelan-pelan membersihkan hati yang takabur, yang sombong ini. Enggak sempat kami Pak Ustaz, kami sibuk, kami banyak tugas, banyak kerjaan. Dengan cara apa saya membersihkan hati saya selain ceramah? Ada. Kalau lewat telinga tak bisa didengar lagi nasihat, bisa lewat dengan mata, dengan kita memandang sesuatu. Saya Bapak Ibu udah punya 3 anak. Anak yang paling kecil di nomor 3 berusia sekarang hampir 1 tahun, baru pandai jalan dia.
Secapek-capeknya saya ceramah pulang kajian subuh, saya sempatkan itu gendong jalan kami sampai ke puskesmas, sampai ke SD 02. Tadi pagi saya isi tausiah sini, anak lewat 10 udah selesai tausiah, pulang ke rumah saya gendong anak, saya bawa dia jalan-jalan. Apa tujuan Ustadz menggendong anak ini? Semua orang tua pengen dekat dia dengan anaknya, tapi di atas itu ada lagi nilai moral yang tertanam Bapak Ibu. Apa hikmah yang Ustadz dapat menggendong anak bayi, anak kecil usia setahun itu? Saya pandang-pandang wajah anakku itu, ku bacakan ayat Quran, ku baca sholawat sambil ku gendong dia berjalan kaki. Apa yang saya lihat? Wahai anakku, namanya si Yasin, ku pandang wajahmu hari ini anakku, kau belum berusia setahun. Persis betullah ku tengok engkau fotokopiku. Sekarang ayah sudah berumur 36 tahun. Ayah sekarang ini dipanggil orang ustaz. Harta kita sekarang biarpun tak banyak ada, peluang ayah hari ini dimulia-muliakan orang. Peluang ayah menjadi takabur, menjadi sombong. Kadang-kadang pujian manusia itu berlebih, membuat ayah kadang-kadang rusak hati ayah. Wahai anakku, maka ku pandang anakku umur setahun ini Pak, mengobati sifat takabur dalam diriku. Ku pandang dia, wahai Ustadz Jody Rahmatuti, dulu kau lahir tahun 1989, setahun umurmu, kau pandang anakmu ini, beginilah modelmu dulu, tak bisa mampu apapun. Jangankan dengan mikrofon ceramah, berjalan pun kau harus ditatah dan dititik. Ku pandang Bapak Ibu tangan anakku kecil kali, ku pandang kakinya hanya 2 jengkal pun, mohon maaf telapak kakinya. Ku pandang badannya sekujur tubuh, semeter pun tak sampai, 30 cm lah paling lebih sikit. Alangkah angkuh dan sombongnya manusia ini. Apakah Ustaz Rangkuti umur setahun macam itu sudah punya mobil? Mobil itu datang belakangan. Apakah umur segitu dulu sudah pandai ceramah? Ilmu ini datang belakangan dikasih Allah Pak. Apakah hari itu, detik itu, umur setahun dulu sudah ada orang yang memanggil saya Ustadz diundang berceramah? Jangankan berceramah, hafal Fatihah pun saya belum pandai, ngomong pun belum jelas. Lalu itu semua datang belakangan Bapak Ibu. Aku sudah menerapi hatiku. Ketika memandang anak bayi pun, saya sedang berkata, inilah gambar potretmu Ustadz Rangkuti 36 tahun yang lalu. Kau tak punya apa-apa. Malam ini kau diundang orang berceramah. Jangan gara-gara ilmu yang sedikit itu lalu kau angkuh, kau sombong, kau takabur. Allah tidak akan menerima amal-amalmu. Paham Bapak Ibu? Kalau tidak paham juga Bapak Ibu, tidak tahu saya menjelaskannya lagi Bapak Ibu. Hanya begitulah kemampuanku memberikan contoh. Kata bapak, kata ibu, Ustadz ya, aku tak punya anak kecil. Lantas di mana bisa aku mengobati hatiku ini? Satu, masih ada di tempat kita di Bukit Raya ini Pak. Kalau pas ada anak lahiran 7 hari buat akikoh, masih ayah kan? Bedanya di sini dengan Medan. Kalau kami tuh Pak heboh itu, asal ada anak akikoh, ini anak. Tempat kita ini saya tidak tahu apakah sama atau tidak, tapi kami Ujung Batu Sosa, Ujung Batu Rokan ini kota itu sudah jarang. Kalau Ujung Batu Sosa masih tetap ini kami budayakan. Begitu anak ini sudah mulai ditabalkan nama, itu digilirkan tuh Pak. Berapa jamaah yang hadir paling tidak yang di dalam rumah, yang di bawah tenda, semua anak-anak baik yang sudah remaja dan juga bapak-bapak hadir, digilir anak ini Pak. Yang menggendong ayahnya, dibantu nanti kakeknya atau kadang omahnya, digilir Pak. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban. Di sini dibuat ya Bapak. Masih kan? Di saat Bapak punya giliran, pas tepat bayi ini di depan Bapak atau pas di depan ibu, sebelum menepung tawari memberikan dia nanti, wahai anak, jadi anak soleh kau besok. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu tauhid. Jadi anak yang berbakti kau besok, paham agama kau nak besok. Sambil bapak ibu baca doa itu,
layangkan sejenak pandanganmu ke bayi umur 7 hari itu adalah sentuhan yang paling halus diberikan Allah kepada hamba yang berpikir bahwa memandang anak kecil. Beginilah keadaanmu dulu wahai bapak, beginilah keadaanmu dulu wahai ibu. Angku sombong kau sekarang gara-gara yang ada ini, itu semua datang belakangan. Dulu tak ada semua itu, maka hilanglah penyakit sombong. Baru sholat ini terima Allah. Kuraslah itu bapak ibu. Itulah Maha Israfikan ini. Kuras dulu itu, betul-betul bersih, betul-betul suci. Memandang anak bayi, mengingat sejarah. Ya Allah, dulu aku tidak ada apa-apanya rupanya. Sekarangnya baru dipanggil orang ustaz, dipanggil orang kiai, dipanggil orang tokoh masyarakat, dipanggil orang-orang hebat, dipanggil ini segala macam. Itu semua datang belakangan. Dulu itu tak ada bapak ibu, dan nanti itu akan sirna, hilang perlahan-lahan. Ustaz ya, menengok anak bayi kan jarang orang buat akikoh. Kira-kira ada obat yang lebih ampuh lagi? Ada bapak ibu. Mendengarkan ceramah gak sempat supaya hati bersih karena sibuk. Menghadiri undangan akikoh pun tak sempat karena sibuk. Tapi satu ini tolong bapak ibu sempatkan, terutama bapak-bapak. Apa itu Pak Ustaz? Menghadiri di saat ada orang yang meninggal dunia. Kalau bisa hendak mau sakaratul maut, bapak atau ibu hadir di situ. Tanya dulu oma-oma ini, apa ibu di dunia ini yang ketika kita masih hidup sangat ringan kita lakukan, tidak butuh bantuan orang lain? Satu saja. Apa itu? Ayo, jangan tidur kalian dulu. Ini masih panjang ini, lama ceramah nih. Apa salah satu yang kita lakukan ketika hidup saking mudahnya tak butuh bantuan orang lain? Apa itu, Mak? Tak tahu ngomong apa kan? Kalau saya tanya bapak-bapak, apa kira-kira itu Pak? Yang paling ringan dilakukan ketika